Saudaraku, selamat berjumpa kembali dengan saya di sini, Pendeta Suryo Citrawasono, dalam acara Kabar Baik oleh Gereja GKRI Mojorejo. Nah saudara, puji Tuhan, kita dalam keadaan sehat. Salam sehat buat saudara semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin membahas satu firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Hanya 3 kata firman Tuhan ini sangat indah sekali, yaitu tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai sekarang ini, ya puji Tuhan ada kabar baik juga, bahwa pandemi corona sudah menurun. Di beberapa negeri, juga di negeri kita, Presiden mengumumkan bahwa pandemi corona sudah mulai menurun. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan berarti kita lengah, bukan berarti kita tidak waspada lagi. Kita harus tetap waspada. Kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan sebagai orang percaya, kita harus tetap berdoa. Tetaplah berdoa, kata firman Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus tetap berdoa? Ya, saya ingin memperkenalkan Gereja Kristus Rahmani, mempunyai misi, yaitu gereja yang mengutus, gereja yang bersaksi, gereja yang mengasihi, dan gereja yang berdoa. Nah, sebagai orang percaya, kita mempunyai pegangan supaya hidup kita menjadi kuat, yaitu berdoa. Dan doa itu merupakan nafas kehidupan kita. Saudaraku, saya mempunyai 5 poin mengapa kita harus berdoa. Apa tujuan kita berdoa? Yang pertama, supaya kita dekat. Dekat dengan Tuhan. Dekat dengan sumber kehidupan itu. Kalau kehidupan kita dekat dengan Tuhan, maka saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, hidup kita menjadi tenang. Ada sebuah pujian, ya, hatiku tenang, berada dekat, berada di dekatmu. Saudaraku, hanya dekat Allah saja, maka aku tenang. Saudara. Dan ku ingin selalu dekat. Oleh karena itu saudara, hendaknya hidup kita ini dekat. Bahkan ada satu firman Tuhan, bukan hanya dekat, tapi tinggal. Dalam Yohanes 15, di situ ayat 1-8 tentang pokok anggur. Hendaknya kita tinggal di dalam pokok itu, yaitu Tuhan. Tinggal di dalam Kristus Yesus. Nah saudara, ada yang katakan istilah intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, tinggal di dalam Dia. Maka dengan doa itu kita dekat dengan Tuhan Yesus. Yang kedua saudara, mengapa kita berdoa? Supaya damai di hati kita. Ketika kita berdoa, maka ada damai di dalam kehidupan kita. Ketika saudara berputus asa, ya, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Itu sebuah nyanyian saudara. Dan Dia beri damai dan sukacita, sejahtera di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saudara kita dekat dengan Tuhan sehingga kita merasakan ketenangan. Kita datang kepada Tuhan sehingga kita merasakan damai. Saudara masih ingat nyanyian sekolah minggu mungkin, ya, mencari damai saudara ya, ke gunung yang tinggi ku mencari damai, ke lembah jurang yang turun ku mencari damai, tetapi damai tidak ada. Kami temukan damai itu hanya di dalam Kristus Yesus. Dengan cara apa saudara? Dengan berdoa, maka kita memperoleh damai. Yang ketiga, mengapa kita berdoa? Supaya kita ini dengar, belajar mendengar suara Tuhan. Ketika kita berdoa dan kita membaca firman Tuhan, kita akan mendengar suara Tuhan itu dalam hidup kita. Oleh karena itu ketika kita berdoa ada
kita dengar-dengaran, kita mempertajam telinga kita. Apa yang Tuhan mau bagi kita. Kita mendengar suaranya, ya. Dengar suara Dia, suara Tuhan, supaya kita ya dapat belajar mempertajam telinga kita dan hati kita menjadi peka terhadap firman Tuhan. Yang berikutnya ialah supaya kita diampuni. Kita datang kepada Tuhan supaya diampuni. Kita orang berdosa, saudara-saudara. Walaupun kita sudah diselamatkan, kita sudah percaya kepada Tuhan, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Dan pada waktu kita sadar kita jauh, kita jatuh di dalam dosa, kita datang kepadanya. Dan saudara, Tuhan memberi pengampunan bagi kita. Kita diampuni. Dan pesan Tuhan, kalau kita diampuni, maka saudara, kita harus mengampuni juga bagi saudara kita yang bersalah. Sebagaimana doa Tuhan Yesus Kristus yang diajarkan bagi kita. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu doa daripada Tuhan Yesus Kristus untuk kita, supaya kita mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, dosa kita juga tidak diampuni. Yang terakhir, saudara-saudaraku, mengapa kita harus berdoa? Supaya kita diberkati, puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya mengatakan kita diberkati bukan uang, saudara. Bukan hanya uang, bukan hanya materi. Diberkati secara rohani di dalam kehidupan kita ini. Diberikan sukacita, diberikan kesehatan, diberikan jalan keluar ketika kita menghadapi kesusahan, kesulitan. Itu merupakan berkat Tuhan yang menyertai kita. Jikalau kita sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya, maka berkat menyertai kita semuanya. Sehingga saudara, sepanjang hari, ketika aku bangun pagi, siang dan malam, Tuhan memberkati aku. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati lewat firman Allah. Hendaklah saudara tetap berdoa.